Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Yongki dan juga Ibu dan seluruh jemaat untuk kesempatan saya bisa berbagi pada malam hari ini. Saya sudah mengenal Pak Yongki lama, pernah nginep di rumahnya waktu itu. Saya ingat Pak Yongki ini pengusaha kaya, saudara sekalian, dari kota Probolinggo, Pak ya. Probolinggo. Iya, Probolinggo, Pak. Ya, betul. Dan ini dulu itu bos, saudara sekalian ya, bos besar ini. Tapi saya juga heran jalan Tuhan kok sekarang bisa menjadi gembala. Bos itu kan biasanya mau dilayani, tapi sekarang menjadi gembala melayani, bisa sabar. Jadi kalau saudara baru menjadi jemaat beberapa tahun, kenal Pak Yongki di Amerika, mungkin pikirnya ya seperti itulah gembala dan sebagainya. Tapi dulu dia adalah seorang pengusaha, seorang bos yang memang lebih banyak dilayani begitu saudara. Tapi saya lihat bahwa Tuhan itu bisa mengubah kehidupan secara luar biasa. Nah kalau Tuhan sudah ubah Pak Yongki secara dahsyat, jemaatnya juga saya percaya akan kena impartasi, mengalami perubahan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Pak Yongki ini banyak yang senang dulu, kan tinggi, gagah gitu ya. Rambut masih banyak dulu saudara sekalian. 30 tahun yang lalu itu saya kenalkan. Tapi sekarang tetap dipakai Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan dan itu jauh lebih dahsyat. Salam juga dari istri saya yang ada bersama di sini walaupun wajahnya tidak muncul, tapi dia mengikuti dari sejak awal. Baik, saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul mengembangkan kesabaran di tengah pandemi. Mengembangkan kesabaran di tengah pandemi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merajalela di seluruh dunia dan menimbulkan berbagai krisis. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan sebagainya. Yang terjangkit sudah hampir 40 juta orang atau lebih bahkan, dan lebih dari 1 juta orang yang sudah meninggal dunia di seluruh dunia. Nah, tetapi pada masa semacam ini kita perlu memiliki resiliensi. Apa itu resilience? Resilience secara sederhana bisa berarti ketahanan mental atau kemampuan untuk beradaptasi dalam tekanan dan bisa mengatasinya. Saudara kita ini harus belajar jadi orang yang bisa beradaptasi dengan situasi. Istilahnya kalau di Indonesia itu bisa makan di hotel bintang 5, tapi juga tidak masalah makan di kaki 5. Bisa beradaptasi. Saya melihat binatang-binatang yang sudah hidup ratusan atau mungkin ribuan tahun adalah binatang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Belum tentu yang besar. Dinosaurus itu besar-besar, tapi mati semuanya. Kenapa? Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, resiliensi adalah ketahanan mental di mana kita mampu beradaptasi dalam tekanan-tekanan yang luar biasa dan bisa mengatasinya, bisa muncul sebagai pemenang. Ini sikap yang sangat dibutuhkan. Karenanya kita perlu belajar sabar di saat sukar semacam ini. Kalau saya ibaratkan resiliensi itu seperti daya pegas sebuah per. Per itu kalau ditekan itu kan kelihatannya menyusut. Tapi nggak lama dia akan kembali lagi pada posisi semula, seperti nggak ada masalah. Ini adalah daya lentur seperti karet gelang yang kelihatannya kecil, tapi kalau diregangkan itu menjadi sesuatu yang lebih panjang dan bisa berguna, misalnya mengikat buku dan yang lainnya. Kita tidak boleh seperti bola kristal yang ketika dilempar langsung pecah berantakan, tapi harus seperti bola basket yang ketika dilempar ke bawah makin keras, makin melejit ke atas. Itulah resiliensi yang kita harus miliki. Kita mesti membangun resilience, build resilient in the midst of crisis seperti sekarang ini. Nah, salah satu tokoh yang punya resiliensi luar biasa dalam Alkitab
adalah Daud. Satu kali kota tempat tinggalnya ketika dia belum jadi raja, Ziklag yang ada di daerah Filistin, dibakar habis oleh orang Amalek. Yaitu ketika mereka sedang mau perang keluar kota. Anak-anak dijara, istri dijara, harta dijara, semuanya dibawa oleh musuh. Dan anak buah Daud begitu kecewa dan mau melempari Daud sebagai pemimpin dengan batu. Karena menganggap Daud itu tidak mampu memimpin dengan baik, malah menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan. Tetapi dalam situasi kritis itulah 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan dia kemudian berdoa minta petunjuk Tuhan dan mengejar musuhnya, malah menang. Malah kemudian dia yang menjarah harta musuhnya. Bukannya rugi malah untung. Saudara, nah dalam situasi semacam ini kita perlu memiliki resiliensi semacam itu yang dimiliki oleh Daud. Dia tidak didorong, dihibur, dikuatkan oleh orang lain. Tetapi dia membangun punya self-starter dari dalam untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara jadi orang yang selalu minta didorong-dorong, diperhatikan sama orang, nggak kuat menghadapi kesulitan. Ke gereja mesti didorong, doa mesti didorong, pelayanan mesti didorong, kasih persembahan mesti didorong. Itu nggak punya self-starter. Tapi jadilah seperti Daud. Daud di tengah kesulitan, nggak ada orang yang bela dia. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah kita sadar kita berada pada masa pandemi, dan pada masa pandemi ini kita seperti memasuki masa padang gurun. Masa padang gurun kita bisa anggap sebagai masa sukar dalam kehidupan kita. Seperti yang juga harus dilalui oleh bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 18 mencatat, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Kita itu tidak ujuk-ujuk sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mesti ada prosesnya di masa padang gurun. Nah, karena itulah kita harus bertahan, punya resilience di dalam masa padang gurun. Dan ketahanan, kesabaran, ketekunan itu akan kita miliki kalau kita sadar 3 hal ini tentang padang gurun. Yang pertama, kita harus sadar bahwa masa padang gurun adalah masa ujian. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. To test you. Untuk menguji engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kenapa Tuhan izinkan COVID ini bisa terjadi? Ini merupakan masa ujian buat kita. Masa padang gurun. Menguji apa? Ketaatan kita. Apakah kita selalu taat kepada petunjuk dan firman Tuhan. Dan juga menguji karakter kita. Supaya kita makin indah di hadapan Tuhan. Yusuf misalnya. Usianya 17 tahun ketika dia melihat 11 berkas gandum saudaranya akan sujud menyembah dia. Dan dia bilang sama keluarganya, nanti saya akan diangkat lebih hebat dari kamu sekalian. Yusuf itu adalah seorang anak yang anak papi dia. Semuanya nggak dapat jubah yang maha indah, cuma Yusuf yang dapat jubah yang maha indah. Dan dia mungkin punya sifat yang kurang baik. Dia menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Dia ngomong besar. Dia punya cacat karakter yang lain. Tetapi Tuhan izinkan, walaupun dia sudah diberikan visi yang besar, bahwa Tuhan akan mengangkat dia, 13 tahun dia mengalami proses padang gurun dalam hidupnya. Dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara, dilupakan oleh juru minuman istana yang sudah ditolongnya. Tapi Tuhan itu punya timing yang tepat. Pada waktu dia berusia 30 tahun, berarti 13 tahun setelah dia diproses Tuhan, Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya datang, dia bilang, jangan takut, kamu telah merencanakan yang jahat, tapi Allah telah merencanakan untuk kebaikan.
dia bisa ngampuni, dia bisa sabar, dia rendah hati. Kok bisa ya? Karena proses Tuhan yang dia lalui selama 13 tahun di masa padang gurun itu telah menghasilkan sebuah pribadi yang benar-benar mengalami perubahan. Waktu di tes itu nggak enak, saudara sekalian. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Nah, tetapi ada dua hal yang akan mengesalkan Tuhan dari sikap bangsa Israel yang tidak boleh juga kita miliki pada masa padang gurun ini. Yang pertama, orang Israel itu mengesalkan Tuhan karena ingin kembali ke Mesir. Sudah dikeluarkan dari Mesir karena mereka menjerit karena begitu besarnya kesulitan penganiayaan di Mesir. Sudah di padang gurun, mau balik lagi ke Mesir. Nah, ini jangan sampai kita juga demikian. Banyak orang pada masa ini berpikir kapan ya kita bisa balik pada masa old normal. Karena kita pikir sekarang abnormal. Dulu itu yang normal. Tapi coba kita pikir baik-baik. Benarkah masa dulu itu masa yang normal? Kita bangun dari pagi sampai jauh petang, sibuk sekali, banyak waktu ada di jalan, di tempat pekerjaan, dan yang kita kejar adalah karir, uang yang lebih banyak, banting tulang, peras keringat, kepala di bawah, kaki di atas, hanya untuk bisa punya prestis, ya supaya bajunya lebih bagus, sabuknya lebih bagus, tasnya merek Hermes, bukan Kermes misalnya. Dan kita bisa membanggakan diri kepada banyak orang. Sekarang kalau lebih banyak di rumah, kan ya biasa sajalah. Makan juga tidak harus di restoran mewah, asal bisa kenyang saja. Pakaian, tas dan sebagainya, kendaraan mewah pun tidak perlu. Kita hidup apa adanya saja. Dan yang paling penting kita punya banyak waktu di rumah. Banyak stay at home, bisa makan di rumah, ngobrol sama keluarga, punya waktu beribadah dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kalaupun COVID ini sudah berakhir, jangan sampai kita kembali pada kebiasaan lama yang kita pikir old normal itu, kembali ke Mesir. Tapi mari kita mulai memiliki sebuah gaya hidup yang baru, mengutamakan Tuhan, mengutamakan keluarga, menghargai kehidupan ini. Dan yang kedua yang mengesalkan Tuhan dari sikap bangsa Israel adalah bersungut-sungut, ngomel aja, ngomel. Saudara-saudara, jadi hari-hari ini hati-hati, jangan gampang ngomel. Ya, belajar bersyukur dalam segala hal. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah keluarga kita lebih harmonis. Bukannya karena kita banyak duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah nanti Tuhan akan memberkati kita. Bukannya karena tidak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi percayalah kalau saudara banyak bersyukur, masalah sebesar apapun Tuhan akan berikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Jadi jangan ingin kembali ke Mesir, jangan bersungut-sungut. Nah yang kedua, masa padang gurun adalah masa belajar. Belajar apa? Yang pertama belajar untuk memegang kebenaran firman. Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bukan setan loh saudara, tetapi Roh Kudus. Nah, kita selalu pikir, wah ini pandemi, ini mungkin setan yang bikin. Kita udah tengking-tengking, tapi kok nggak berhenti-berhenti ini juga pandeminya ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau memang dia berkehendak, besok COVID-nya udah hilang semuanya. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Ini merupakan masa belajar untuk kita. Belajar untuk apa? Memegang kebenaran firman. Saudara kan sudah dengar khotbah mungkin ratusan kali, sudah ribuan kali. Gimana kita kuat di masa sulit. Itu kan teorinya, lah sekarang prakteknya. Pastor Yongki kan udah khotbah berkali-kali gimana jadi pribadi yang mantap, bisa menjadi orang yang tangguh. Dan itu kan semua cuma teori yang kita dengar waktu kita ibadah hari Minggu. Nah sekarang ini waktu COVID ini, kita praktek. Kan mesti orang yang belajar itu mesti ada ujiannya Bapak Ibu. Ya,
Kalau nggak ujian kan nggak naik kelas. Nah ini waktu ujian di mana kita diproses untuk naik kelas. Yang penting ingat pelajaran yang pernah disampaikan dulu itu dalam khotbah-khotbah. Ingat kebenaran firman Tuhan. Yesus waktu digoda di padang pasir, dia menang karena apa? 3 kali digoda, 3 kali-kalinya dia ngomong, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah ini kita harus pegang prinsip ini. Ya kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin kita pada waktu ini, kita harus pegang firman. Ada tertulis. Apa yang tertulis? Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur. Tapi kalau saudara nggak suka pegang firman, setan menggoda kita. Itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Kita bilang, ada tertulis. Setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung, saudara sekalian. Nah, digetok sama setan kalau begitu. Karena itu mari belajar firman dan mengaplikasikannya. Yang kedua, kita juga pada masa pandemi ini harus belajar mendengar suara Tuhan. Lukas 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Kapan Yohanes mendengar suara Tuhan? Pada masa padang gurun. Ya, kalau di city yang never sleep ini, saudara sekalian kesibukannya, selama ini, waduh susah dengar suara Tuhan. Ya, suara mobil, suara motor, suara orang, rame sekali. Nah sekarang stay at home, ayo banyak dengar suara Tuhan. Tuhan udah lama pengen ngomong sama kita masing-masing. Cuma kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Ini bagus loh saudara, harus dilihat dari sisi positifnya. Ini masa belajar untuk pegang firman. Wah saya sekarang punya waktu lebih banyak untuk baca kitab, baca buku-buku rohani, studi, lewat YouTube, lewat internet, lihat lagi, teliti, ya kadang masuk ke bahasa aslinya apa. Ini kan banyak waktu yang harus digunakan. Nah kalau dulu pergi ke sana sini yang ngerti secara umum, tapi untuk mendalami itu perlu waktu. Dan saya bersyukur ini waktu belajar firman, waktu mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, masa padang gurun juga adalah masa untuk mengalami Tuhan. Jadi di tengah kesulitan kita akan menang. Karena kita sadar masa padang gurun itu adalah masa mengalami Tuhan. Saudara ingat orang Israel di padang gurun kan nggak bisa jajan, nggak bisa jualan, nggak bisa bercocok tanam. Tapi kok bisa makan kenyang? Karena ada tiang awan, tiang api terus. Pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan. Mana setiap hari Tuhan berikan. Ada burung puyuh yang Tuhan sediakan. Pakaiannya 40 tahun nggak pernah rusak. Kakinya nggak pernah bengkak. Sepatunya jadi tahan. Oh luar biasa. Jadi saya yakin pada masa-masa sulit semacam ini, Tuhan juga bisa menyatakan kehadirannya. Dan saudara bisa mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan yang begitu kuat. Nah saudara sekalian, bahkan tidak mustahil, mujizat-mujizat juga akan terjadi. Saya ada jemaat di Bandung, dia punya hotel. Lah masa pandemi gini siapa yang mau nginep di hotelnya, saudara sekalian? Sepi sekali. Dan dia punya niat baik, tidak mau memberhentikan, memecat karyawan-karyawannya. Karena mereka juga punya tanggungan, keluarga dan sebagainya. Lalu dia doa, Tuhan gimana? Dia punya hobi, bikin kue, bikin makanan. Akhirnya dia coba bikin makanan. Jadi pegawai hotel semuanya jadi bagian penjualan makanan. Ada yang produksi, ada yang nganter-nganter, ada yang promosi dan sebagainya. Dan ternyata cukup laris. Sehingga akhirnya sekarang ini hotelnya bisa mulai jalan pelan-pelan, makanannya juga tetap jalan. Karena apa? Mengalami Tuhan pada masa sulit. Saya dengar seorang rekan hamba Tuhan juga ada jemaatnya itu pengusaha punya travel, saudara sekalian. Ngatur tiket, penerbangan. Wah sekarang anjlok luar biasa. Nggak ada yang berani terbang sana sini. Merosot sampai bingung. Dia bayar karyawan juga nggak mampu. Tapi kemudian waktu doa Tuhan memberikan hikmat. Pada masa pandemi ini kan orang sangat perlu alat-alat kesehatan. Kan kamu punya relasi melalui travel itu ke luar negeri. Kenapa kamu nggak
beli dari luar negeri itu dan pasarkan ke Indonesia. Dan dia mulai lakukan itu, saudara sekalian. Sekarang bisnisnya jadi jual alat-alat kesehatan, obat-obat, dan sebagainya. Dan omsetnya itu bisa ratusan juta rupiah setiap bulan. Jadi kita percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Masa padang gurun adalah masa untuk kita juga bisa mengalami Tuhan. Nah, hal yang kita perlu kembangkan di masa padang gurun ini adalah kesabaran atau ketekunan. Karena ini kunci daripada resilience tadi. Orang itu tahan mental, bisa beradaptasi, bahkan keluar sebagai pemenang kalau dia punya perseverance, ketekunan, kesabaran dalam hidup ini. Saudara, masa padang gurun itu adalah masa sementara. Jadi walaupun nggak enak, tapi percayalah padang gurun itu kan sementara. Orang Israel nggak terus-terusan di padang gurun. Tujuannya kan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, kecuali saudara Beduin rohani. Kalau orang Beduin itu memang tinggalnya di padang gurun itu. Kita kan bukan Beduin, kita kan orang Israel rohani. Jadi ini cuma sementara, melewati, tapi tidak akan sampai terus-terusan. Nah, jadi kita percaya, this too shall pass. Semua ini pasti akan berakhir. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan saya bacakan demikian. Ini agak panjang saya baca ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang tekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang baginya, penyayang dan penuh belas. Jadi dari yang 5 ayat 7 sampai 11 saya menemukan sabar atau makrotumeo, makrotumia bahasa Yunani itu sabar pun atau pomolekar bertekun tantangan. Nah, karakter sabar ini mesti muncul dalam hidup kita. Itulah yang kita miliki pada masa krisis ini. Sekarang kita lihat sabar itu apa? Tidak dalam bahasa Indonesia sabar bahwa kesabaran itu ternyata harus kita pertama karena kesabaran itu adalah sifatnya Allah. Keluaran 34 ayat 6 berkata Allah itu panjang Tuhan. Jadi bapak kalong, anak kampret. Kira begitu ya. Nyol panjang sabarnya yang sabar. Jangan adalah sifat yang orang seorang pahlawan dan orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Kenapa? Pahlawan itu kan mengalahkan musuh yang ada di luar. Tapi orang yang sabar itu mengalahkan musuh terbesar itu loh. Yang harus
lakukan. Ya, ini harus kita kesabaran. Melekat kepada, karena bacek ya, kalau hari kita mau marah-marah, jengkel, mau orang, karena relasi dengan Roh Kudus itu kurang. Kalau kita dengan Roh, orang menjelekan kita, Bapa ampuni mereka, mereka tidak apa yang mereka perlu. Tapi kalau nggak dekat dia, dia tahu apakah kita membarakan. Nah, kesabaran itu mesti nampak. 3 hal. Yang pertama, kita harus sabar terhadap sesama, terhadap orang lain. Kalau 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi pertama kita mesti sabar sama orang lain. Orang lain itu siapa? Terutama adalah pasangan kita sendiri. Orang tua kita, atau anak kita, atau mertua kita, atau menantu kita. Yang paling banyak jengkelin kita itu orang jauh apa orang dekat? Orang dekat kan ya. Siapa yang paling banyak menjengkelkan suami? Ya istri sendiri. Saudara bayang ada suami kalau di tempat kerja dia gagah kalau seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau di rumah takut sama singa betina, bininya itu yang cerewetnya luar biasa. Istrinya, suaminya panglima, istrinya bisa pang-6, saudara. Hebatan istrinya. Wah, ini yang menyebabkan konflik seringkali terjadi. Kadang ada menantu takut sama mertua yang galak. Tapi zaman sekarang udah berubah Pak katanya. Yang takut itu mertua, takut sama menantu yang lebih galak. Waduh, gawat juga ini. Tapi saya percaya menantu-menantu yang ada di Bethany, New York, semuanya ramah-ramah, penuh dengan kasih. Haleluya. Nah, orang yang sabar terhadap sesama, tetapi bisa menahan diri. Amsal berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jangan gampang emosi, tahu duduk persoalan. Saudara, hari-hari ini di Indonesia sedang banyak demo. Wah, beberapa hari yang lalu malah bakar-bakaran dan sebagainya. Karena mereka menentang sebuah rancangan undang-undang yang diberlakukan yaitu Omnibus Law. Ya. Hukum omnibus law. Nah, herannya kalau di Amerika kan mungkin ada hukum apa, aturan apa diberlakukan, orang baca lalu protes. Nah, omnibus law yang ada di Indonesia yang menyebabkan protes kemarin, sebetulnya itu belum keluar hasilnya, orang juga belum baca apa. Lalu kemudian mereka ngamuk-ngamuk bisa protes di seluruh Indonesia, bakar-bakar, saudara. Ini herannya Indonesia ya. Belum baca udah ngamuk duluan. Waduh, memang susah ini saudara sekalian. Kalau udah baca, ngamuk ya mungkin masih masuk akal lah. Ini belum apa-apa udah ngamuk. Nah, Tuhan mau kita punya sifat sabar menghadapi segala cacat celah kelemahan orang lain. Berikutnya kita juga tidak boleh membalas dendam tetapi mengampuni. Kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Siapa tampar pipi kanan, beri juga pipi kirimu. Dan apa kuncinya? Kuncinya adalah kalau kita hidup di dalam kasih, baru kita bisa sabar terhadap sesama. Ada nggak yang hari-hari ini lagi jengkel sama keluarganya? Saya tinggal di Bandung, Bapak Ibu. Dan di Bandung beberapa bulan terakhir ini angka perceraian itu melonjak drastis. Jadi masa COVID ini orang ngantri di
depan kantor pengadilan, pengadilan umum atau pengadilan agama, sampai ke jalan-jalan. Kebanyakan ibu-ibu ini ya. Karena dia minta menggugat suaminya untuk menceraikan dia. Kebanyakan di rumah malah berantem satu dengan yang lain. Aduh, sayang sekali. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Dan Alkitab berkata kasih itu sabar. Nah, saya mau bilang begini, kadang-kadang Tuhan menghadapkan saudara pada orang-orang yang menjengkelkan, sebetulnya karena Tuhan sedang memproses karakter kita. Tahukah saudara bahwa manusia sulit itu adalah alat Tuhan yang ampuh supaya karakter kita yang kurang baik itu dikikis. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara gampang tersinggung, Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekitar saudara yang suka menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis. Dan ternyata dia itu bukan alat setan, dia itu alat Tuhan untuk membentuk kita lah saudara. Kalau istrinya cerewet luar biasa, itu belum tentu alat setan. Itu alat Tuhan. Supaya suami lebih sabar. Karakternya makin mirip seperti Kristus. Saudara tahu manusia sulit? Manusia sulit itu yang kita baik sama dia. Dia jahat sama kita. Kita berdoa buat dia. Dia jelek-jelekin kita. Kita kasih duit sama dia karena dia kekurangan. Dia malah fitnah kita di luar. Sampai kita bingung. Ini orang manusia sulit itu maunya apa sih dari kita? Saudara, tapi kita lihat manusia sulit itu ternyata adalah alat Tuhan untuk memproses kita. Jadi Tuhan mau agar kita selalu memiliki kesabaran dalam hal ini. Saya lihat-lihat ya, kalau di Indonesia sih makin lama makin banyak manusia sulit tuh. Nggak tahu di Amerika banyak nggak ya? Pernah ketemu manusia sulit nggak Bapak Ibu? Manusia sulit itu saya perhatikan, ternyata punya satu kesamaan ciri. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Manusia sulit punya satu kesamaan ciri. Cirinya apa? Panjang umur. Jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Karena panjang umurnya itu. Saya kadang-kadang heran ada jemaat yang baik, murah hati. Kok cepat dipanggil Tuhan? Ini yang cerewetnya luar biasa. Aduh, suka jelek-jelekin orang. Kok panjang umur ya? Nggak mati-mati nih. Tapi itulah alat Tuhan. Nah, saya mau kesaksian sedikit. Saya kan jemaat yang utamanya di Bandung. Tapi kita ada jemaat cabang, gereja mitra, dan sebagainya. Nah, di Jakarta itu ada 3 tempat ibadah. Di Kelapa Gading, Harapan Indah di daerah Bekasi, dan juga di Kedoya. Nah, di daerah Kedoya itu kita hanya punya 2 ruko, saudara, yang digabung jadi satu, jadi tempat ibadah. Tapi jemaat makin lama makin tambah, sehingga kita berdoa supaya kita bisa dapat ruangan yang lebih luas. Akhirnya ada 2 ruko di samping yang pas nempel, kita runding-runding sama pemiliknya, dia mau kontrakan 5 tahun untuk kita. Jadi kita bisa jebol, jadi 4 ruko digabung menjadi 1. Lumayan lah ya. Nah, harganya sudah sepakat, saudara. 900 juta rupiah untuk 5 tahun. Setelah kita jadi mau bayar, itu ada tetangga sebelah sana, ruko yang paling ujung, protes luar biasa. Dia lapor ke RT, ke RW, dia ngancem mau lapor ke FPI, Front Pembela Islam dan sebagainya. Waduh, bikin susah kita. Padahal rukonya itu bukan yang nempel aja nggak apa-apa kok. Ini yang jauh itu yang malah protes-protes. Waduh, sampai ini kita juga bingung. Akhirnya saya kumpul sama pengurus. Pengurusnya kebanyakan umur dewasa muda, ya 35 sampai 45 gitu, saudara sekalian. Lalu mereka bilang, Pak, nggak usah takut, kita maju aja, kita nggak salah itu orang ngawur aja. Wah, kita pikir benar juga ya. Iya waduh, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Labrak saja, sikat saja. Pas lagi rapat itu tiba-tiba seperti Roh Kudus itu ngomong di impresi dalam hati nurani saya. Lah kamu itu mau mengembangkan pelayanan kok ribut-ribut sama orang. Aduh, kok saya jadi nggak enak nih saudara. Akhirnya saya bilang, udah kita doa dulu aja 1 bulan, kira-kira gimana. Jadi nggak jadi saudara sekalian, ditunda itu, dipending.
Jadi yang punya rukonya juga ngerti karena dia juga diteror terus sama tetangga yang sebelah sananya. Jangan kontrakan ke gereja. 2 minggu kemudian seorang pengurus bilang, Pak, ruko itu kan agak belakang. Yang persis pinggir jalan itu ada namanya The Food Hall. Itu seperti apa ya? Ya semacam department store yang jual makanan dan peralatan yang lain. Itu ada 4 lantai. Nah, lantai yang paling atas itu buat kantornya, tapi sekarang kantornya pindah ke tempat yang lain, ke yang lebih besar. Kantornya kosong, mau disewakan. Gede enggak? Oh, lebih gede dari sekian ruko yang kita mau sewa. Sama tempat kita juga lebih gede ini. Malah ada lantai atasnya lagi tambahan, itu bisa buat sekolah minggu. Ya udah tanyain berapa harganya, karena yang 2 ruko ini kan ada halangan. Ditanya, mintanya 1 miliar rupiah setahun. Tadi kan 900 juta rupiah 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun 900 juta rupiah, setahun kan cuma 180 juta rupiah. Ini mintanya 1 miliar rupiah per tahun. Saya bilang, waduh enggak dah, kemahalan. Oh, ini berapa kali lipat nih harganya. 7 kali lipat kalau nggak salah. Nah saudara sekalian, tapi tetap yang manajer kantornya itu, saya pengen ketemu pendetanya deh, nggak apa-apa nggak jadi juga. Aduh saya malas-malesan lah, karena harganya kan terlalu jauh, mau nawar berapa. Tapi akhirnya satu kali ketemu, saudara. Malah saya bilang gini, ya udah ketemunya hari Minggu dah, pas saya nanti khotbah di sana, setelah itu kita ngobrol siangnya. Saudara, itu manajer biasanya kalau minggu itu nggak pernah masuk. Hari itu dia datang. Dia bilang, Pak Pendeta, Bapak kan mau sewa ya tempat yang di belakang. Udah tempat kami saja. Oh iya Bu, saya juga dengar 1 miliar kan. Iya Pak. Tapi saya udah runding kok sama owner. Owner tanya yang mau nyewa siapa? Gereja. Ya udahlah kasih semampu mereka saja. Jadi saya mau turunkan harganya Pak, katanya. Turunkan berapa? Saya tanya. Ya Bapak kan punya harga di belakang 180 juta per tahun. Kami punya harga 1 miliar rupiah per tahun. Udah samakan sama yang belakang saja. Harganya 180 juta rupiah saja per tahun. Bayangkan saudara sekalian, turun 80%. Lagi pula itu kan tempat sudah siap. Sudah ada AC-nya, sudah lengkap lah, tinggal dibongkar-bongkar sedikit begitu. Waduh, akhirnya kita bisa pindah dan menggunakan tempat itu sampai sekarang. Akhirnya saya kumpulin pengurus. Saya bilang, tuh manusia sulit itu ya, yang menghalangi kita. Allah Tuhan itu, Allah Tuhan. Coba kalau dia nggak menghalangi kita cuma sewa 2 ruko. Gara-gara dihalangi sama orang itu, kita sekarang malah pindah. Pinggir jalan, lebih strategis, lebih besar, lebih bagus. Harga sama lagi. Saudara, kalau masa sulit ini saudara bertekun, pasti ada mujizat yang Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi percaya saja, mujizat Tuhan masih terjadi. Yang kedua, sabar menantikan waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa, karena orang yang tergesa-gesa salah langkah. Kalau pepatah Jawa zaman dulu kan alon-alon, waton kelakon. Sekarang udah nggak musim itu. Sekarang filsafatnya adalah tepat, cepat, dapat, sikat, embat. Begitu. Sebab kalau enggak diduluin sama orang lain. Tapi gara-gara keburu-buru kita sering keliru dalam mengambil keputusan. Dalam Ibrani 6 ayat 12 dikatakan begini. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi ada 2 hal yang kita harus miliki supaya mendapatkan janji Allah. Pertama iman, yang kedua mesti sabar. Orang yang beriman itu sabar. Orang yang tidak sabar menunjukkan dia kurang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya siapa? Ayat 15, Abraham mendapatkan janji. Walaupun dia sudah tua, lama menunggu, akhirnya dia dapat anak perjanjian Ishak. Dan akhirnya ada bangsa Israel yang bertahan sampai hari ini. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara-saudara, banyak orang bilang, kapan ya COVID ini berakhir?
Saya mau bilang ini bukan soal kecepatan sebetulnya, tapi soal pembentukan. Apakah kita pada masa pandemi ini siap terus diproses oleh Tuhan sampai karakternya lebih berkenan kepada Tuhan? Kalau proses pembentukan karakter rencana Allah dalam dunia ini selesai, mempersiapkan waktu untuk the great revival. Kalau sudah siap semuanya, saya percaya mengubah pandemi ini menjadi sesuatu yang normal, bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi mari kita percaya, He makes all things beautiful in His time. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Dan yang terakhir, kita harus belajar sabar dalam kesulitan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata Roma 12 ayat yang ke-12. Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak gampang berputus asa, tetapi tabah dalam kesulitan. Anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita sabar, tabah di dalam segala perkara. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari-hari ini kita masih bisa hidup, coba pikir ini. Sekarang ini jangan terlalu banyak pikir untung rugi dalam usaha. Wah, kalau nggak COVID, saya udah punya uang segini-gini. Jangan terlalu pikir untung rugilah dalam usaha. Kita bisa hidup saja, bisa makan di rumah, itu sudah untung loh. Banyak orang yang meninggal, banyak orang sakit, dan tidak pernah sembuh. Saya bersyukur Pak Yongki, waktu lalu saya dengar pernah kena COVID tapi sembuh. Wah, puji Tuhan, berkat Tuhan. Jadi jangan terlalu banyak pikirnya itu untung rugi. Bisa sehat saja sudah untung besar, saudara. Bersyukur, erat dengan keluarga. Ya, di tengah kesulitan jadi berkat bagi banyak orang. Lah saya ini baru terpilih tahun lalu menjadi Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia. Begitu mimpin masuk COVID, saudara sekalian. Waduh, sampai saya doa, Tuhan, kok saya mimpin ini masa sulit sedang datang. Tapi lewat beberapa hamba Tuhan, saya diteguhkan. Tuhan pas loh milih Anda jadi ketua saat ini. Karena saya percaya Tuhan itu punya rencana yang tepat. Jadi saya pikir saya mulai ganti doa, Tuhan, apa rencanamu supaya saya bisa tetap jadi berkat dalam masa pandemi ini? Lalu kita rapat, saudara, kumpul para ketua-ketua daerah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk yang di luar negeri. Dan seorang tanya sama saya, Pak, kira-kira dalam situasi sulit ini, program utama, visi utama Bapak apa? Saya langsung ngomong, menolong orang lain. Karena program-program nggak akan bisa jalan lain kecuali yang berkaitan dengan menolong orang lain. Jadi kita lakukan itu, saudara. Jadi saya mulai gerakan orang di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan alat pelindung diri. Nyumbang ke rumah sakit, nyumbang ke klinik-klinik. Dan itu jadi gerakan yang masif. Membantu orang-orang yang miskin di berbagai daerah. Kita sudah bikin riset dan 92% dari 6.300 gereja lokal yang ada di bawah GBI yang saya pimpin, 92% melakukan bakti sosial, baik ke dalam jemaat dan terlebih kepada keluar jemaat. Ya, jumlah bervariasi, tapi semuanya terlibat di dalam hal ini. Sehingga gereja di masa sulit bisa menjadi berkat. Saya juga tiap minggu itu lihat gambar-gambar di Instagramnya Pastor Lukas Kusuma, itu jadi berkat ya. Jadi bagi-bagi berkat luar biasa. Nah, satu gereja aja dampaknya luar biasa. Saya gerakan seluruh gereja se-Indonesia untuk jadi berkat. Jadi diliput di koran daerah, diliput di televisi daerah, di televisi nasional dan sebagainya. Gerakan-gerakan yang kita lakukan. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kota. Kerjasama sama TNI, kerjasama Tentara Nasional Indonesia, sama polisi dan sebagainya.
Dan akhirnya di tengah kesulitan mereka tahu, wah gereja paling depan untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, lalu kemudian kita dengar ini pendeta-pendeta kan gerejanya pada tutup berbulan-bulan, saudara sekalian. Ada banyak gereja-gereja kecil. Lalu saya mulai inventarisir dari 6 ribuan gereja ini yang gembalanya susah kira-kira berapa. Dicatat hampir 2 ribuan, saudara sekalian. Ya 1.600 lebih lah. Sampai menjelang 2000. Waduh, gimana akhirnya? Saya teleponin beberapa hamba-hamba Tuhan yang gereja-gerejanya besar. Ayo kita sama-sama. Mulai dari saya juga. Harus jadi teladan, saudara sekalian. Oh, penerimaan, persepuluhan, persembahan di gereja lokal juga merosot banyak. Tapi ya kita harus menabur pada waktu sulit. Kan Tuhan mau kita di tengah kesulitan ini malah jadi berkat. Beberapa orang mulai kumpulkan dana. Dan akhirnya kita mulai sumbang tuh saudara sekalian. Setiap bulan 1.600 hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Itu kita kasih uang. Lumayan itu setiap bulan itu berapa miliar yang kita harus keluarkan. Ya puji Tuhan ada yang support walaupun lama-lama yang supportnya juga makin terbatas. Karena kita targetkan bukan sebulan, 6 bulan saudara sekalian. 6 bulan setiap bulan kasih uang ke 1.600 pendeta atau bahkan lebih. Duit dari mana? Tapi ya Tuhan sediakan. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi baru selesai bulan lalu ini, September kemarin. Dan puji Tuhan beberapa gereja sudah bisa mulai mengadakan ibadah seperti biasa. Ya inilah panggilan kita di masa sulit, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau cuma mikir diri sendiri ya buat apa kita hidup. Kita hidup bagi Tuhan pada masa sulit pun kita support orang lain. Sinode kita juga mengalami penerimaan yang merosot saudara sekalian. Ya ada bulan-bulan April, Mei itu merosotnya itu penerimaan cuma 35% daripada biasanya. Sekarang sudah agak sedikit membaik lah, 60% dari biasanya. Tapi masih jauh dari 100%. Saya baru minggu lalu rapat, kasih tahu sama teman-teman. Teman-teman kita turun ya, sekian. Kalau sekretaris sama bendara memang udah tahu. Tapi panitia pengurus lengkap kan belum tahu. Wah mereka bingung juga. Wah itu duit dari mana? Pokoknya Yehova Jireh lah, Tuhan sediakan saja. Niat kita kan baik menolong orang lain. Jadi saudara, menurut ayat tadi kita diibaratkan seperti petani yang mesti sabar menanam, menabur. Dan seorang petani yang menabur itu percaya bahwa panen akan datang. Kan dikatakan tadi di dalam Yakobus 5 ayat 7 itu ada musim gugur, ada musim semi. Mungkin hari-hari ini musim rontok tuh saudara sekalian. Keuangan rontok, apa semuanya gugur. Tapi percaya musim akan berganti, musim semi akan muncul. Akan bersemi kembali, akan muncul lagi, akan muncul perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Jadi kita mesti sabar seperti petani, tetap menabur. Siapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Contoh yang lain menurut Yakobus 5 ayat 11 adalah Ayub. Seluruh anaknya mati, seluruh hartanya habis, istrinya mencela dia, tapi Ayub tetap kuat dan bertahan, punya resilience yang sangat luar biasa. Karena dia tahu, dia bilang begini, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan muncul seperti emas. Dia percaya Allah itu berdaulat. Kalau Tuhan menguji, supaya aku makin murni. Saudara tahu, berapa derajat Celcius yang dibutuhkan untuk emas itu bisa murni. Lepas dari tembaga, lepas dari perak. Jawabannya adalah 1064 derajat Celcius. Jadi dipanaskan, panas, 100 derajat. Aduh, udah panas. Itu air, bukan emas. 500 derajat, waduh saya udah nggak tahan. 1000 derajat, aduh Tuhan nggak tahan Tuhan. Udah lebih baik mati saja. Tuhan bilang sabar. Belum 1064. Kalau 1064 dimatiin apinya saudara. Nggak akan sampai 10.000 derajat Celcius. Itu akan menghancurkan emasnya juga. Kalau pandai emas tahu kapan menakar waktunya, apalagi Tuhan. Dan kalau kita sudah lulus
kita akan seperti Ayub, diberkati 2 kali lipat. Jadi teladan hidupnya akan makin diperkenan oleh Tuhan. Dan sebagai penutup, apa ganjarannya kalau kita sabar? Yakobus 1 ayat 12. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara sekalian, karena itu mari kita sabar, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, karena Tuhan akan datang segera. Dia akan memberikan upah, pahala, mahkota bagi orang yang sabar di tengah sulit, lulus dalam proses ujian, tidak dihakimi. Yakobus 5 ayat 9 tadi berkata, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Tuhan sudah berdiri di ambang pintu. Artinya apa? Tidak lama lagi Tuhan akan datang untuk kali yang kedua. Karena itu mari saudara-saudara kita menjadi orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dengan banyak berdoa, banyak mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi masa padang gurun, engkau sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, pekerjaan, atau hal-hal yang lain, ingatlah, itu Tuhan izinkan untuk mentes saudara, menguji untuk engkau keluar sebagai pemenang. Belajar sabar, jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan. Percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kadang-kadang keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Supaya engkau belajar lebih mengasihi, lebih banyak mengucap syukur. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kalau saudara memiliki karakter, membangun karakter demikian, ya, maka akhirnya engkau akan tabah di tengah kesulitan. Bahkan dalam kesulitan, saudara menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang sekitar. Belum tentu menjadi berkat itu memberi makanan, memberi uang kepada orang lain. Tapi saudara memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan. Dan ingat yang paling penting, memberitakan kabar Injil. Hari-hari ini banyak orang takut mati loh saudara sekalian. Banyak orang takut mati. Dan kalau mereka mati kemana? Bukankah ini waktunya kita memberitakan Injil? Tidak harus ngomong secara langsung, bisa lewat telepon, bisa lewat sosial media. Kita bersaksi terus tentang Yesus. Jadi berkat pada masa sulit. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengikuti doa malam pada hari ini. Tuhan berkati, kami makin hari makin cinta Tuhan, punya karakter yang dewasa seperti Kristus, dimatangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari-hari ini kami ada di masa padang gurun, biarlah Tuhan tolong kami dengan tiang awan, tiang api, kehadiran-Mu yang kami yakin sekarang adalah dalam wujud Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal yang selalu menyertai kami, dimanapun kami berada. Dan biarlah kami berkemenangan. Berkati Tuhan, Bethany New York makin hari makin bertumbuh dan makin bertambah. Biarlah lebih banyak jemaat yang mulai berani beribadah on-site di gedung gereja. Dan biarlah makin hari kami makin bertumbuh terus di dalam Tuhan. Pelayanan online juga Tuhan akan kembangkan terus. Berkati jemaat yang ada di Colorado, khususnya juga yang di Philadelphia. Berkati kami semua supaya satu kali kami bisa bertemu lagi, karena Tuhan sendiri yang telah mengatur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Hamba mohonkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah gereja ini diberkati oleh Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh diberkati. Hamba-Mu Pastor Yongki dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh pengurus jemaat diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan anggota jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Terutama dengan berkat secara rohani, yaitu kesabaran, ketekunan, resilience,
di dalam masa sulit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.